jaya dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prayogo dari Pengamat Pertanian. Saya warga Dusun Aikulim, Desa Mandalasena, Kecamatan Selangkitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Saat ini saya bersama dengan Ketua Kelompok Tani Mekarsari Kartika, Dusun Sumbersari, Desa Mandalasena, Kecamatan Selangkitang, yakni saudara saya Jugo Kastowo. Dan saat ini saya lagi mengamati dan melihat tanaman semangka, budidaya semangka, yang di sini Jugo Kastowo sedang membuat tanaman ataupun mengembangkan satu tanaman, yakni semangka. Semangka yang ditanam ada 3 jenis. Satu semangka Pokemon, semangka emas, dan satu lagi semangka baginda merah. Dalam hal ini pengolahan tanam diawali dengan pencangkulan lahan. Saudara Jugo Kastowo memiliki lahan seluas 1 hektar keseluruhan, tetapi yang dibudidayakan untuk tanaman semangka saat ini luasnya setengah hektar. Inilah yang dikerjakan pada saat ini dengan pola tanam itu dengan jarak 60 cm antar pohon, lalu jarak antara satu pohon dengan pohon yang lain itu 4 meter. Sedangkan di tanaman sela 4 meter itu ditanami yakni tanaman cabai. Pola yang digunakan di sini dengan sistem pengairan yakni menggunakan selang irigasi. Jadi sudah digunakan adalah semi mekanis. Setengah hektar yang dia kelola ini menghasilkan 1.600 pohon semangka. Coba Kasto ya. 1.600 pohon semangka. Dengan kalau kita hitung, kita semua berhasil ataupun kita melihat yang sudah ditanam, ini kurang lebih seminggu lagi sudah layak panen. Sudah siap panen dengan berat rata-rata itu 4 kg per buah. Kita langsung saja buat perhitungan proyeksi hasil dari semangka yang ditanam oleh Ketua Kelompok Tani Kartika, yakni saudara Jugo Kastowo. Kalaulah kita hitung secara hasil 1.600 pohon, dalam satu pohon menghasilkan 3 biji semangka. Dalam satu buah kita katakan rata-rata 4 kilo, dapat 4 kilo ya. Jadi 4 kali 3 itu 12 kilo per pohon. Jadi setengah hektar itu tertanam 1.600 pohon. 1.600 pohon kita kalikan 12 kilo, jadi kurang bersih dari sisi hasil itu mencapai 19 ton 200 kilo. 19 ton 200 kilo. Kalaulah kita jual dengan harga tolak, rata-rata kita buat saja dengan harga 6.000 ya. Kalau di pasaran ini semangka ini mencapai harga 8.000, tapi kita buat tolak sajalah dengan harga setengahnya. Berarti kita buat harga 5.000, setengahnya 3.000. Nggak mungkin, kalau 3.000 terlalu murah. Petani sangat dirugikan ya. Kita buatlah harga dari semangka ini, kita buat rata-rata dengan harga 3.500 ya. Dengan harga 3.500 kita tolak, maka hasil per setengah hektar itu mencapai 65 juta, kurang lebih 65 juta lah hasil panen semangka. Ini proyeksi hasil ataupun estimasi dari hasil yang dibuat, yang diestimasikan. 65 juta hasil kotor. Sedangkan biaya operasional, kalau saya tadi bincang-bincang dengan saudara Jugo Kastowo, diperhitungkan kurang lebih hasilnya biaya operasionalnya mencapai 12 juta. Sehingga hasil bersih diperhitungkan mencapai 54 juta
per setengah hektar. 54 juta per setengah hektar dalam masa waktu 3 bulan panen. 3 bulan panen per setengah hektar tadi itu adalah 54 juta. Kalau 1 tahun kita bisa tanam 3 kali, kita tanam 3 kali dalam 1 tahun, maka hasil head atau hasil bersih dalam 1 tahun itu mencapai 162 juta. 162 juta dalam jangka waktu 1 tahun dengan 3 kali tanam, 3 kali tanam per setengah hektar. Dalam hal ini, kalaulah kita selama ini kan selalu demam dengan sawit, petani kita atau masyarakat kita selalu gandrung dengan sawit karena harga sawit sekarang Rp2.000 per kilo. Tetapi kalau kita hitung, kita bandingkan antara semangka dengan sawit. Sawit sesuai dengan perhitungan PSR, yakni permajaan sawit rakyat, itu biaya operasional mulai dari olah tanam sampai dengan siap panen itu mencapai 50 juta. Itu biaya operasional. Dengan perhitungan pada saat TM1, dia menghasilkan 9 ton per hektar per tahun. Kalau harga sawit itu 2.000, maka 1 tahun pertama atau tahun keempat setelah tanam itu hasilnya hanya 18 juta. Tahun pertama itu 18 juta. Jadi kalau kita banding 18 juta itu kotor, belum biaya operasional. Sedangkan tadi kita katakan semangka per setengah hektar per sekali panen bisa menghasilkan 53 juta. Loh, kenapa? Kenapa kita para petani yang mempunyai lahan terbatas, yang mempunyai luasan lahan terbatas, yang kita hanya punya lahan maksimal 1 hektar, atau bahkan yang kita punya lahan setengah hektar, atau bahkan punya lahan 3 rantai sekalipun, kenapa kita tidak mencoba? Kita tidak mencoba mengembangkan semangka seperti yang sudah dibuat oleh kelompok tani Kartika. Saya yakin apabila ini bisa dikembangkan oleh warga kita, apabila ini bisa ditularkan oleh warga kita, dan apabila ini bisa dicontoh oleh warga kita, saya yakin petani kita akan berubah, akan beralih yang punya lahan-lahan minimal atau lahan-lahan terbatas, kita berubah ke semangka. Hasilnya akan lebih bermanfaat dan akan lebih berdaya guna. Makanya saya sebagai pengamat pertanian di Desa Mandalasena, Kecamatan Selangkitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, mengajak kepada para petani, khususnya yang mempunyai lahan-lahan sangat terbatas dengan luasan maksimal setengah hektar atau 1 hektar, ayo sama-sama kita coba, kita membudidayakan tanaman semangka biar kita lebih sejahtera. Memang satu kendala di kita adalah pemasaran, kan gitu Pak Tuh ya. Jadi pemasaran kita memang terkendala. Ada kalanya kita bisa nanam, kita bisa menghasilkan, tetapi menjual itu sulit. Inilah peran serta daripada pemerintah yang kita harapkan, bagaimana kita bisa mengembangkan pertanian ini, mendukung dan membantu para petani ini, kiranya pemasarannya bisa dibantu dengan baik. Kalaulah ini bisa kita laksanakan, ada sinergitas antara petani dengan pemerintah untuk menjual hasil produksi masyarakat. Saya yakin dan percaya kita semua akan menjadi petani yang jaya dan makmur. Sehingga desa kita, Desa Mandalasena, saya ajak pada kita semuanya, ayo kita rubah pola pikir kita jangan hanya gandrung kepada sawit, yang selama ini semua sudah sawit, tetapi faktanya kalau kita lihat dari hasil, kita bandingkan dengan hasil, sawit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang seperti ini. Memang Pak, kita sadari, sawit ditanam ditinggal pigi bisa, panennya 10 hari sekali bisa, ini memang harus kita tunggu, tapi hasilnya kita lihat.
tahun keempat atau TM1 sawit hanya menghasilkan 18 juta per hektar. Sedangkan tanaman muda ini bisa menghasilkan 150 juta per setengah hektar per tahun. Ini proyeksi yang mari sama-sama kita kembangkan, mari sama-sama kita budidayakan, mari kita sama-sama buat. Mudah-mudahan kalau kita sudah sama-sama bercocok tanam semangka, pemasaran pasti ada, karena negara kita adalah negara ya pertanian. Saya yakin, aku yakin bisa kita pasarkan dengan baik. Terima kasih atas waktunya kepada kawan-kawan sekalian, kepada para petani sekalian, dan kepada kelompok tani Kartika. Saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan menjadi pioner, mudah-mudahan menjadi satu panutan bagi kita petani, khususnya di desa Mandala Senang. Bravo petani!